Siap. Siap. Nama aku kalau tidak ada. Aku macam itu. Tapi soal Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan salam bahagia bagi guru seluruh Kedinik 5 ini. Hari ini ada kegiatan webinar tentang praktik baik refleksi pembelajaran. Hari ini akan disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pembelajaran yang baik, yaitu Bu Sri Suprapti SPD. Sebagai Langsung. susunan acara, Mm-mm. Lur. yang pertama pembukaan, dan yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pengantar webinar, yang kelima kegiatan webinar, dan yang terakhir adalah sesi penutupan dan sesi foto. Baik, alangkah baiknya kita mulai kegiatan webinar hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa bangsa dan tanah airku, marilah kita Seluruh Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Baik. Muruk. Baik, menunda selanjutnya kegiatan kedua, ada sambutan dari kepala sekolah. Hari ini kepala sekolah berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan webinar, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kegiatan pengantar webinar ini adalah refleksi adalah memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktik mengajar. Baik, untuk menindaklanjut kegiatan selanjutnya, dalam kegiatan praktik baik
akan dipaparkan oleh Bu Sri Suprapti sebagai narasumber dari SDN Tanah Kali Kedinding 5. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Jafar atas waktu yang dilimpahkan ke saya untuk memberi sedikit materi tentang refleksi. Screen. Tunggu sebentar, belum keluar screen-nya. Baik, kita akan ke pengertian refleksi pembelajaran. Pengertian refleksi pembelajaran adalah yang pertama, kata-kata refleksi adalah suatu proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar. Refleksi pembelajaran adalah proses di mana pendidikan maupun peserta didik mengevaluasi dan merenungkan pengalaman belajar mereka dengan tujuan memahami kekuatan dan kelemahan dalam proses tersebut. Namun, kebiasaan untuk melakukan refleksi seringkali sulit untuk dipraktikkan oleh seorang peserta didik. Alasan inilah proses refleksi sangat penting dilakukan oleh pendidik. Apa saja manfaat refleksi pada pengembangan diri pendidik dan peningkatan kualitas pembelajaran? Manfaat refleksi diri untuk pengembangan diri pendidik. Proses refleksi merupakan langkah pengembangan diri yang mendasar bagi profesionalitas pendidik. Proses refleksi akan membantu pendidik mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan belajar pribadi dan mengembangkan kebiasaan inquiry yang mendorong perubahan diri dan perbaikan terus-menerus dalam praktek mengajar. Next. Saat pendidik beradaptasi dengan kurikulum baru dan strategi pembelajaran baru, proses refleksi dapat membantu pendidik dalam proses penyesuaian pola pikir. Proses refleksi yang telah dilakukan tentunya akan menampilkan keberhasilan maupun kegagalan pendidik. Dalam proses refleksi, pendidik dapat mengevaluasi proses pembelajaran, menentukan bagian yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau perlu dimodifikasi, hingga pendidik memiliki wawasan yang lebih luas dan pertimbangan yang lebih matang. Next. Manfaat refleksi diri untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses refleksi akan mendorong pendidik untuk berlatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Selanjutnya, pendidik dapat mengupayakan berbagai solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dan menemukan cara-cara inovatif untuk memperbaiki keterampilan mengajar. Data yang diperoleh dari proses refleksi terhadap kegiatan pembelajaran akan membantu pendidik untuk membuat keputusan tentang rencana kegiatan pembelajaran di masa mendatang dan pendampingan khusus yang mungkin perlu untuk dilakukan pada siswa-siswa tertentu. Proses refleksi mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah berbagai program pendekatan instruksional dan strategi pendampingan akademik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang bervariasi pada siswa.
sesuai dengan minat, aspirasi kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Proses refleksi dengan melibatkan umpan balik dari siswa akan memberikan informasi pada pendidik untuk membuat rencana pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi siswa. Next. Proses refleksi akan menyelaraskan keyakinan seorang pendidik tentang kegiatan belajar dan pengalaman nyata dalam proses belajar mengajar di kelas. Seringkali pendidik menemukan bahwa ternyata terdapat ketidaksesuaian antara asumsi pendidik dengan kenyataan yang terjadi di dalam kelas. Kunci utama refleksi diri yang efektif adalah meluangkan waktu, membuat jadwal rutin refleksi diri, dan pastikan Bapak Ibu guru tidak terburu-buru dalam menjalani prosesnya. Pastikan hasil refleksi tercatat dengan baik. Memiliki rekan bertukar pikiran dapat memperkaya perspektif kita dalam proses refleksi. Memilih teman, ibu, dan bapak guru yang cukup jujur dan kritis dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang akan maupun telah dilakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan refleksi pembelajaran bersama rekan guru. Yang pertama, keterbukaan. Guru perlu saling terbuka dalam memberikan dan menerima masukan, baik dari rekan guru lainnya. Yang kedua adalah kritik yang membangun. Guru perlu bersikap kritis dalam melihat kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah konstruktif. Sebagai masukan atau sarana yang diberikan oleh rekan guru harus bersifat konstruktif dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika pendidik tidak memiliki kebiasaan refleksi, apakah yang akan terjadi? Proses pembelajaran hanya akan seperti pengguguran kewajiban saja, baik pendidik maupun siswa. Sesi belajar akan berlangsung tanpa tujuan yang bermakna bagi masing-masing pihak. Kebiasaan refleksi juga perlu ditumbuhkan pada peserta didik. Dengan melakukan refleksi, maka peserta didik dapat melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses belajar yang telah selesai dan sedang berlangsung. Mengembangkan profil diri siswa yang berhubungan dengan kegiatan refleksi, seperti rasa tanggung jawab, kepemimpinan, empati, kreativitas, daya pikir kritis, dan kreativitas. Next, Pak Imam. Memiliki relasi yang lebih positif dengan pendidik karena dapat berekspresi dan berpendapat tentang suasana maupun sistem belajar yang diminati. Melatih siswa untuk mengembangkan high order thinking skill atau HOTS atau disebut juga sebagai fungsi eksekutif sehingga siswa terlatih untuk melakukan evaluasi mandiri pada tujuan belajar pribadi serta memantau perilaku dan sikap dalam belajar. Berikut adalah contoh refleksi pembelajaran. Diperbesar bisa Pak Ibu. Berbesar sedikit.
Ini adalah icon-icon yang kita gunakan untuk menggambarkan hati siswa. Jadi di situ pada saat dia menerima refleksi, pada saat menerima materi yang telah diajarkan, feelingnya bagaimana? Apakah dia bahagia atau dia hanya sekedar mendengarkan atau benar-benar merasuk atau tidak sama sekali. Di sini ada berilah tanda centang pada gambar yang mewakili perasaanmu setelah mempelajari materi ini. Ke bawah, Pak Imam. Ini adalah aktivitas siswa yang dilakukan pada satu hari dalam 24 jam, yaitu hari ini aku merasa bagaimana. Jadi dia menuliskan di sini di kolomnya aktivitas kesukaan. Hari ini adalah apa aktivitas yang dilakukannya, apa olahraga, atau membaca buku di perpus, atau beribadah di musola, seperti itu. Ke bawah, Pak Imam. Hal baru yang aku pelajari hari ini dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan siswa, hal-hal baru apa yang didapatkan. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal ini. Jadi akan ada semacam janji yang membuat hari harinya dia itu hari ini lebih baik lagi. Esok hari atau kemarin itu akan lebih baik lagi dari hari ini seperti itu. Next Pak Imam. Sudah ini kayaknya Pak Imam. Ya ini adalah refleksi perasaan. Jadi dia sudah menguasai beberapa materi. Jadi materi apa yang dikuasai di situ? Yang ini. Yang kotaknya berdiri nah itu. Dia sudah menguasai apa? Kemudian perasaannya bagaimana itu tadi yang dicentang. Di sini dikasih centang-centangnya. Kemudian dia sudah menguasai apa dan belum menguasai apa. Seperti itu. Itu tadi materi yang bisa saya berikan tentang refleksi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Marilah kita saling mengisi. Apabila ada yang lebih mengetahui tentang ini, monggo ditambahkan nanti dari jawaban saya. Saya menunggu. Saya serahkan kembali waktunya kepada moderator. Silakan, Pak Jafar. Baik, begitu luar biasa penyampaian dari Bu Sri Suprapti tentang refleksi pembelajaran. Baik, hari ini kita akan buat sesi pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya tentang refleksi pembelajaran yang disampaikan oleh Ayo Bu Mila, tako Bu Bu Sri Mila. Suprapti tentang praktik Bu baik Mila, hari ini. tako aku gawe sentak. Dulu Pak, ini suruh takut. Silakan Bapak Ibu. Iya, karo aku. Kami persilahkan, mungkin ada yang ingin Bu Hikmah, Bu disampaikan, Lisa, ditanyakan. Bu Esti, silakan bertanya. Bu Dea, Bu Ani, Bu Wiwi S, Bu Dia Sukma, Bu Retno. Sepertinya teman-teman ini sudah menguasai refleksi semua. Bu, saya bertanya, Bu Hikmah. Baik, Bu Hikmah. Silakan Bu Hikmah. Silakan Bu.
Eh, nama saya Bu Hikmah, saya ngajar guru kelas 1. Kelas 1 Waalaikumsalam Ya, Bu. warahmatullahi nah, wabarakatuh. di kelas 1 itu kan banyak anak yang bisa baca, ada juga yang nggak bisa baca, ada yang kurang lancar membacanya. Nah, bagaimana caranya memberikan refleksi untuk anak-anak yang berbeda-beda itu supaya bisa supaya bisa diberikan kepada ketiga jenis anak tersebut. Maksudnya untuk anak yang bisa baca, yang nggak bisa baca, sama yang belum terlalu lancar membaca. Bagaimana? Mohon memberikan Ya, penjelasan. Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Hikmah. Baik, saya akan mencoba menjawab ya Bu. Jadi apabila ada 3 klasifikasi anak yang tidak bisa membaca, anak yang lancar membaca, dan anak yang sedang, itu sebaiknya kita klasifikasikan terlebih dahulu. Pada saat diklasifikasikan itu, pada saat pemberian materi, tetap kita samakan, Bu. Jadi eh, kita samakan pemberian materinya, kemudian eh, setelah ditarik nilai di situ akan ada kita tarik nilai, kita akan ada klasifikasi seperti itu. Padahal awalnya kita sudah tahu bahwa ada anak-anak yang memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Tapi setelah ditarik nilai, kemungkinan ada anak yang tidak bisa membaca itu tadi masuk ke kategori bukan lancar ya, yang tidak membaca biasa. Jadi masuk ke yang kategori yang di atasnya. Kemungkinan seperti itu kan bisa ya Bu, karena dia diberi waktu untuk belajar di rumah. Nah, pada saat penarikan nilai, kemudian di situ kan ada eh, yang tidak bisa membaca, kemungkinan dari 5 orang bisa jadi 4 orang atau 3 orang, jadi lebih sedikit karena ada waktu untuk belajar. Untuk yang tidak bisa membaca ini perlakuannya harus sedikit istimewa, yaitu dengan memberikan refleksi, Bu. Jadi di refleksi ini diberikan kepada eh, anak-anak yang istimewa. Mungkin ada tambahan dari Pak Jafar atau Pak Imam. Jadi refleksi diberikan kepada anak-anak yang istimewa. Seperti itu. Jadi 2 kali ya kita. Baik itu soalnya yang diberikan sama atau berbeda. Seperti itu Bu Hikmah. Mungkin ada yang bisa membantu saya dalam menjawab. Bagaimana Bu Hikmah? Ya, terima kasih Bu Prapti untuk masukannya. Terima kasih Bu Hikmah. Ya, Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mengetahui tentang materi refleksi, monggo ditambahkan menambahi jawaban saya supaya lebih ideal. Kita bisa terima di sini ya, karena kita sama-sama belajar. Silakan yang mau menambahi jawaban saya. Saya persilakan. Monggo kuning. Ini sepertinya teman-teman paham semua ini. Moderator, mungkin moderator bisa menjelaskan. Pak Imam, udah sepundi Pak Imam. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya tentang refleksi pembelajaran secara menyeluruh, bisa disampaikan hari ini. Mungkin ada kendala bagaimana mengevaluasi pembelajaran, karena refleksi itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita ketika kita mengajar. Kenapa mengetahui seberapa paham sih pembelajaran yang diterima anak ketika kita menyajikan sebuah bahan ajar pada siswa kita. Seperti itu. Dipersilahkan Bapak Ibu. Tanya Pak Bu Prapti. Ya, Bu Ani ya ini ya.
Saya Bu Ani. Oh iya, Bu Ani, monggo. Iya. Eh, masalah refleksi pembelajaran ya, Bu. Iya, Bu. Apakah diberikan setiap kita selesai memberikan pembelajaran atau diberikan pada selesai satu bab atau katakanlah selesai capaian pembelajaran atau pada saat setelah kita mengajar harus ada refleksi. Terus yang kedua, refleksi itu diberikan secara lisan atau secara tertulis. Mungkin kalau lisan ada kemungkinan siswa kita yang istilahnya kurang bisa mengeluarkan pendapatnya. Terima Iya. kasih Bu Prati, itu Iya, saja. terima kasih Bu Ani. Bu Ani, saya coba menjawab ya Bu Ani. Untuk refleksi Iya. itu biasanya setelah diberikan saat kita memberikan evaluasi setelah capaian pembelajaran kita laksanakan. Iya. Refleksi ini secepatnya memang memang diberlakukan diberikan lebih cepat itu lebih baik. Tetapi kadang-kadang kan Hmm. kita hanya memberikannya hanya beberapa CP saja. Setiap CP juga itu Iya. lebih ideal. Seharusnya seperti itu ya Bu Ani. Jadi refleksi itu Hmm. bisa diberikan setelah CP telah dilampaui, satu CP telah dilampaui. Idealnya memang tertulis karena anak-anak ini saat ini kadang-kadang sukar untuk mengungkapkan sesuatu secara verbal itu membutuhkan apa ya, membutuhkan public speaking, membutuhkan suatu apa ya? Keberanian sendiri ya. Keberanian Hmm, sendiri ya. iya, Keberanian sendiri ya. selain keberanian juga tertatanya bahasa itu loh Bu Ani. Kadang anak-anak ini Iya. masih belajar juga gitu loh ya. Jadi kita kurang, Iya. mereka juga kadang-kadang campur seperti saya juga kadang campur bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa saya campur seperti Ya, itu. ya, ya. Nah, tertata bahasanya juga Hmm. belum belum tampak ya Bu ya, belum tampak walaupun di Hmm. kelas tinggi pun kadang-kadang belum tampak gitu loh. Jadi refleksi ini idealnya memang diberikan secara tertulis Bu Ani, seperti itu. Jadi kalau secara tertulis untuk soalnya sendiri itu bisa dibikinkan dengan bobot yang sama atau soal itu lagi seperti itu. Tapi saya lebih condong ke membuat soal yang baru Bu, seperti itu. Itu jawaban Iya. saya, Bu Ani. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, mungkin ada teman yang lain yang mau nambahin. Terima kasih Bu Prapti, Terima jawabannya kasih, Bu Ani. memberikan Ye, pencerahan kepada saya. Jadi terima saya lebih kasih, Bu paham Ani. lagi tentang refleksi pembelajaran ini. Terima kasih Bu Ye, Prapti. terima kasih, Bu Ani. Sama-sama. Mungkin ada yang lain. Jadi kita batasi 3 Kayaknya pertanyaan ya, Pak. sepertinya narasumbernya hebat hari ini, jadi banyak yang sudah paham. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Teman-temannya yang hebat, Bu, saling mendukung. Nggak mau bertanya itu loh, Bu. Pinter semua. Pinter. Ya, sudah. Ya, seperti itu saya serahkan kembali ke Bapak Moderator. Monggo. Ini masih 2, kurang 1. Tapi teman-teman ini keep silent. Jadi pinter semua. Emang Ya, Bu, mau bertanya, Bu. ya, baik. Baik, Pak David ya? mungkin ada yang melanjutkan kembali Bapak Ibu. Oh, itu ada yang bertanya dari Bu Bu Karmila. Karmila. Pak David. Oke. Ayo Pak Oh, David. Pak David. Pak Oh David. iya, saya ya, Bu ya. Monggo Pak Pak David. Jafar ya. Ya, baik, terima kasih Pak Jafar, Bu Prapti. Ya, yang saya mau saya tanyakan eh, tentang umpan balik dan refleksi itu apakah bisa dikategorikan sama ya, Bu ya, antara umpan balik dengan refleksi? Itu aja Bu Prapti, terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Umpan balik dengan refleksi diberikan dengan pertanyaan yang sama atau bagaimana Pak David ya maksudnya? Saya bisa menambahkan
Kan Bu Prati? Iya, Bu Ani, monggo. Ya. Kalau umpan balik, ini sepengetahuan saya, nggih, mungkin ya apa benar atau salah. Kalau umpan balik itu berhubungan dengan atau feedback itu berhubungan dengan materi yang kita ajarkan, perolehan nilai-nilai, ya. Itu umpan balik. Sedangkan kalau refleksi adalah pemahaman anak secara keseluruhan. Jadi anak itu sudah bisa tidak mencapai pembelajaran yang diberikan guru tadi, bisa atau tidak. Jadi kita itu secara kalau kalau feedback, kalau umpan balik itu kita ngomongnya secara kualitas. Kalau refleksi itu secara kuantitas. Jadi pembelajaran kita itu bisa diterima anak dengan baik, dengan sangat baik. Itu secara kualitas ya. Sedangkan kalau nilai feedback itu berhubungan dengan nilai-nilai. Itu yang saya ketahui seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani. Saya juga setuju dengan Bu Ani. Jadi kalau umpan balik itu tidak apa ya, kita menilai rangsangan siswa pada suatu materi. Jadi dia itu sudah menguasai pada satu materi itu menguasai berapa persen gitu aja. Jadi Iya, dengan tidak angka-angka. ya, jadi dengan pertanyaan yang apa ya, insidentil seperti itu setelah kita menyajikan materi seperti itu bisa dikatakan sebagai umpan balik setelah kita memberikan materi. Sedangkan untuk yang refleksi ini tadi memperbaiki atau kuantitas memperbaiki kuantitas seperti itu. Saya setuju dengan Bu Ani. Mungkin ada yang lain. Pak David bagaimana? Sudah puaskah Ya, Anda? terima Kalau belum kasih puas, Bu dipuasin Ani. sendiri Pak David. Kita sama-sama belajar ya Pak David. Sudah sangat jelas untuk perbedaannya. Terima kasih Matur Nuwun Bu Prati, Bu Matur Ani. suwun Pak David. Iya, Ya, terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Ibu Karmila mungkin mau bertanya berikutnya, dari tadi berbisik-bisik. silakan. Oke, terima kasih Bu Dipersilakan. Prati, terima kasih Pak Jafar. Yang saya tanyakan terkait refleksi, idealnya refleksi yang kita lakukan di kelas tuh berapa banyak atau berapa lama gitu Bu Prati? Karena di kelas kan kita ketahui bahwa karakteristik anak itu kan berbeda-beda. Nah, saya itu sudah melakukan refleksi tetapi belum mencapai hasil refleksi yang saya inginkan gitu loh. Jadi berapa kali idealnya kita melakukan refleksi pada siswa? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Karmila. Jadi refleksi itu memang diharapkan untuk memperbaiki apa ya nilai yang telah dicapai oleh peserta didik. Jadi kalau misalnya satu kali setelah SAS seperti ini, kemudian nilai yang dihasilkan itu masih belum memuaskan, kita juga bisa membuat refleksi ya Bu, dengan memperbaiki nilai itu. Tetapi setelah refleksi pertama, ternyata nilainya masih belum baik juga. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita itu kan kalau dibutuhkan refleksi berkali-kali itu waktu yang kita butuhkan juga akan semakin lama padahal untuk penarikan nilai dan dibuat di rapot itu harus secepatnya kita dikasih waktu secepatnya. Menurut saya apabila hal itu terjadi setelah satu kali refleksi ternyata hasilnya masih belum bagus, lebih baik kita beri tugas. Tugas itu bisa dikerjakan di rumah dan dari situ kita melihat bahwa siswa ini atau peserta didik ini benar-benar bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hasilnya yang belum ideal tersebut. Jadi kita beri tugas untuk dikerjakan di rumah, baik itu nanti akhirnya tugas itu dibantu orang tua atau bagaimana, tetapi tugas itu telah diselesaikan kembali. Hanya 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan yang sesuai dengan materi yang diujikan, saya kira itu sudah cukup. Seperti itu. Jadi satu kali saja sudah cukup. Tetapi kalau memang hasilnya belum bagus, dikasih tugas lagi yang dibawa pulang.
Tapi kalau masih belum bagus juga, ini kebijaksanaan kita ini kayaknya yang berbicara. Jadi apakah dilihat dari anak itu berkarakter atau tidak bisa ditambahkan di situ juga. Seperti itu bukan Mila? Jawaban saya mungkin ada yang lain yang mau nambahin. Monggo. Terima kasih Bu Karmila. Yes. Pak, ini sudah ada 4 pertanyaan. Sudah selesai Pak Moderator. Sudah. Sudah Pak Imam sudah Pak Imam sudah sudah Pak Imam sudah tercapai 4 pertanyaan. Mau ditambah? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung di webinar kelima yang sudah diadakan di Kedinding 5 ini ya. Tadi beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu dan dijawab dan diberikan umpan balik dengan sangat baik sehingga narasumber dapat memaparkan jawaban dari Bapak Ibu dengan baik juga. Kita akhiri kegiatan webinar ini. Sebelum kita akhiri, kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Silahkan buka kameranya semua. Dibuka semua. Enggak. Ini ada 2 set. Oh, enggak. Aduh, sudah. Belum buka? Ya, ini Pak. Sudah. Nah, ini baru buka. Baik ya, di foto 1, 2, 3. Pakai Sarang yo. Jempol. 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah ada saya foto. Sudah difoto? Gak kerasa. Dinyalakan. Ini Puji. Udah selesai toh Bu Prapti? Dereng ini lagi Bu. Oh. Sarang bola. Bentar. Nakal kok Pak Anam ini. Garai wong ngomong ae. Sarangnya Wes, sudah Bu, sudah. Ya, makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Atik Cibre. Keluar ya, atik Cibre. Baik, kegiatan webinar hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai dengan baik. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh narasumber bisa bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua.
Untuk besok Bapak Ibu akan ada webinar yang narasumbernya disajikan oleh Bu Putri besok hari Jumat. Moderatornya Bu Hikmah. Untuk besok ada kegiatan kombel lagi yang disajikan oleh Bu Putri sebagai narasumber, Bu Hikmah sebagai moderator. Jam 9. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan tim komunitas belajar SDN Tanah Kali Keding 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yel hati yel. Namanya kono kombel mana ta? Jam ya Pak ya. Apa meja? Karena sak jam ya. Saya Putri. Sampir kombel. Foto yang ini. Yel mau apa par? Gak duwe.